dampingannya dia dengan apa gitu loh. Jadi di sini hukumnya seseorang ini yaitu haidnya di tanggal 1 saja. Setelah itu semuanya dia dihukumi istihadah seperti itu. Karena di sini setelah darah merah selama 20 hari dia tidak mengeluarkan darah lagi. Beda nanti hukumnya kalau memang setelah darah merah nanti dia mengeluarkan darah lagi gitu. Itu untuk contoh yang pertama. Jadi yang dihukumi haid yaitu hanya sehari semalam. Terus bagaimana dia selama ini sholatnya? Dia udah terlanjur loh nggak sholat. Ya berarti nanti setelah suci nanti yang sholat yang dia tinggalkan itu wajib diqodho. Karena apa? Karena orang istihadah itu tetap berkewajiban sholat dan berpuasa. Ketika itu dijalankan di bulan dialami di bulan Ramadan, maka nanti di saat dia sudah selesai di bulan Ramadan, maka puasa dia juga wajib diqodho, puasa yang dia tinggalkan karena dia beranggapan haid tadi gitu. Jadi untuk sholatnya juga wajib diqodho, sholat yang dia tinggalkan di mana dia awalnya masih beranggapan itu adalah haid karena dia tidak tahu. Jadi nanti wajib diqodho. Berarti kalau seperti ini sholatnya sering ditinggalkan dong. Jadi gini, kalau orang istihadah tuh kita bisa menghukuminya memang di akhir, dimana nanti darah itu berhentinya berapa hari, terus warnanya gimana, siklusnya gimana, seperti itu loh. Nanti memang hukumnya itu tuh kita bisa menentukan hukum tuh di akhir. Baru nanti kalau sudah ketemu hukumnya, sholat-sholat yang kemarin ditinggalkan karena kita beranggapan itu adalah darah haid, itu nanti wajib diqodho gitu. Memang istihadah itu seperti itu. Seperti itu alurnya. Jadi di belakang tuh mengqodho yang dimana seharusnya dia sholat tapi dia belum tahu waktunya itu sholat. Karena ternyata darah itu masih lanjut. Tidak seperti adat biasanya seharusnya berhenti. Sekarang contoh yang kedua ini masih di bab yang sama, yaitu contoh mubtadi'ah mumayyizah yang mana nanti harus memenuhi syarat agar darah kuat bisa dihukumi sebagai haid. Contoh yang kedua yaitu seorang wanita belum pernah haid atau dia masih pertama kali mengalami haid ya. Kalau mubtadi'ah tadi sudah saya jelaskan bahwasanya mubtadi'ah itu permulaan atau awal, berarti dia masih pertama kali mengeluarkan darah. Kemudian dia mengalami keluar darah itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini contoh yang kedua. Seorang mubtadi'ah yang mana dia mengeluarkan darah di tanggal 1 sampai tanggal 10 warnanya hitam. Setelah itu tanggal berikutnya dia mengeluarkan darah berwarna merah sampai tanggal 30. Ini nanti maka yang dihukumi hukum haid adalah 10 hari yang awal, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini juga masih contoh-contoh yang memenuhi syarat. Contoh tadi, ini tanggal 1 sampai tanggal 10 dia keluar darah hitam. Yang mana tadi syaratnya itu darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari dan tidak boleh kurang dari 24 jam. Ini sudah memenuhi ya karena 10 hari. Berarti yang 10 hari ini dia dianggap haid gitu. Terus kemudian setelah itu dia keluar lagi darah mulai tanggal 11 sampai tanggal 30 berwarna merah. Maka ini dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 sampai tanggal 30 ini disebut dengan istihadah. Di mana ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka nanti setelah dia suci atau setelah dia tahu hukumnya, nanti dia wajib mengqodho sholat yang dia tinggalkan gitu. Misal dia baru tahunya hukum ini atau baru bisa menghukumi hal demikian ketika sudah di akhir, padahal di awal dia beranggapan haidnya tuh sampai tanggal 15 batas maksimalnya haid. Ternyata darah ini yang keluar warnanya beda dari yang pertama, kemudian melebihi batas dari maksimalnya haid. Ternyata setelah 15 hari darah ini masih keluar gitu. Jadi ini nanti yang mana tanggal 11 sampai 15 dianggap juga ikut haid, ini nanti wajib mengqodho sholatnya gitu.
Itu untuk contoh-contoh yang memenuhi syarat. Jadi itu kalau untuk mubtadi'ah mumayyizah, syaratnya tuh sebenarnya ada 2 ya. Di mana nanti darah kuat itu tidak boleh kurang dari 24 jam dan darah lemah itu tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam gitu. Nanti syarat yang ketiga, ada syarat 3 dan keempat ini. Masih ada 4 syarat, sebenarnya ada 4 syarat, tapi cukup memenuhi 2 syarat saja itu sudah bisa nanti dihukumi haid darah kuat. Syarat yang ketiga dan keempat ini nanti ada ketika nanti setelah darah lemah yang keluar, itu nanti keluar lagi darah kuat yang sama seperti darah yang pertama itu. Jadi disyaratkan nanti kalau hal demikian terjadi, maka nanti disyaratkan darah lemah sebagai pemisah di antara 2 darah kuat yang sama. Ini tadi yang seimbang, ini nanti tidak boleh kurang dari 15 hari. Karena apa? Darah lemah di antara 2 darah kuat ini nanti dianggap suci. Hukumnya dia sebagai pemisah antara darah kuat dan darah kuat ini. Darah kuat yang kedua ini nanti dia di sini dihukumi suci karena adanya darah lemah yang dibatasi dengan tidak boleh kurang dari 15 hari ini tujuannya untuk menentukan bahwa darah yang kedua ini haid atau bukan gitu. Bukan untuk menentukan darah yang pertama haid atau bukan untuk itu ya. Ini tujuannya untuk menentukan darah yang kedua itu nanti termasuk haid atau bukan. Jadi kalau darah yang pertama itu sudah pasti haid gitu. Itu contoh yang kedua. Kemudian ini masih contoh yang sama. Saya ambil lagi contoh ketiga. Biar kita bisa memahaminya ketika nanti dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang berbeda gitu. Contoh nanti ketika ada seorang perempuan lagi dia mengeluarkan darah berwarna hitam. Dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Setelah itu nanti dia keluar lagi darah tanggal 11 sampai 25 tapi dengan berbeda warna. Yang mana tadi tanggal 1 sampai 10 dia keluar darah berwarna hitam. Kalau tanggal 11 sampai 25 ini dia mengeluarkan darah berwarna merah. Kemudian di tanggal 26 sampai 28 dia mengeluarkan darah hitam. Maka ini nanti yang dihukumi haid adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 dan dihukumi haid lagi yaitu di tanggal 26 sampai 28. Itu juga dihukumi haid karena ini sudah memenuhi syarat yang ketiga dan keempat. Kenapa? Tadi siklusnya dia mengalami keluar darah di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu warnanya merah. Kemudian setelah itu di tanggal 11 sampai tanggal 25 dia masih keluar darah tapi dengan warna yang berbeda yaitu warna merah. Itu darah masih lanjut keluar dari tanggal 26 sampai 28 darah keluar tapi kembali lagi dengan warna seperti yang awal yaitu warna hitam. Maka ini yang dihukumi haid adalah darah kuat yang mana? Dua-duanya. Jadi yang dihukumi haid darah kuat yang pertama dengan darah kuat yang kedua karena dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama tadi benar ya. Dia sudah memenuhi yang mana darah kuat dia tidak kurang dari 24 jam atau aqallul haidi, kemudian tidak melebihi dari 15 jam. Setelah itu ketika ada siklus yang demikian yaitu ada 2 macam warna darah tapi ini terulang sebanyak 3 kali yaitu darah kuat, lemah dan kemudian kuat. Ini nanti disyaratkan ada syarat yang ketiga dan keempat yaitu yang ketiga syaratnya darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Tadi darah merah kan keluar mulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Ini kan udah 15 hari. Jadi tidak melanggar aturan, dia sudah mencukupi syarat. Setelah itu keluar lagi darah hitam, maka ini nanti darah hitam yang pertama dan kedua juga dihukumi haid.
Jadi dari tanggal 1 sampai 10